Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan adada anwa'i rizki wal futuhat. Ya basit alladhi yabsutu rizqa liman yasha'u bi ghairi hisab. Ubsut alaina rizqa wasi'a min kulli jihadin min hasaid fadlika wa karamika wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayuhal hadirin wal hadirat rahimakumullah. Junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa berpesan terhadap umatnya, senantiasa memperingati kepada umatnya, senantiasa memberikan penjelasan kepada umatnya mana jalan yang harus ditempuh, mana jalan yang harus kita tinggalkan, mana jalan yang dapat menggapai ridho Allah, dan mana jalan yang suatu saat jika dilakukan mendapatkan murka Allah, mana jalan yang dapat menunjukkan kita bahagia memang melakukan di sebuah perjalanan menuju bahagia, mana jalan pula yang menuju hidup sengsara. Begitulah pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Senantiasa junjungan besar di masa hidupnya yang disampaikan kepada para sahabat, keselamatan hidup dunia dan akhirat, kaya dengan ilmu pengetahuan. Namun setelah kita tidak dapat mengikuti pada zaman itu, Rasulullah sudah wafat ratusan tahun yang lalu, kita dapat mempelajari hadis, membaca secara langsung. Bagi yang berkesempatan, atau mungkin juga kita tidak sempat, tapi dapat mengaji langsung kepada para kiai, para ulama, alim alama, atau belajar sama sang ustadz, baik di musola ataupun di masjid, atau di tempat-tempat majelis ta'lim, atau ngaji melalui media sosial seperti yang saya sampaikan ini. Ngaji lewat media sosial. Salah satu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ish ma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, fa innaka mayitun. Suatu saat pasti mati. Silahkan hidup sesukamu, kata Rasulullah. Silahkan hidup sesukamu. Kau berbuat baik, hidup dengan penuh kebaikan, silahkan, bagus. Kau hidup dengan penuh kemaksiatan, kau hidup dengan perbuatan yang penuh dosa, silahkan, silahkan, kata Rasulullah. Kau percaya Allah, bagus. Saya tidak percaya, silahkan. Kita percaya Nabi Muhammad, bagus, sebagai utusan Allah. Tidak percaya, silahkan. Kau percaya perintah sholat, silahkan, bagus, bagus. Tidak percaya, iya, silahkan.
percaya adanya surga dan neraka. Ngereng. Silahkan, bagus percaya terhadap adanya neraka dan surga, bagus, tercatat orang yang beriman. Nggak percaya juga ya silahkan kau hidup semaumu, kau hidup dengan mabuk-mabukan, silahkan aja, terserah kau. Hidupmu kau isi dengan apa? Kau selalu melakukan perbuatan zina karena itu nikmat dohir, silahkan perbanyak berbuat hal seperti itu, silahkan. Hidupmu, kata Nabi, mau diisi dengan apa? Silahkan. Ibarat satu botol diisi dengan air, ya isi air. Botol diisi dengan bensin, isi bensin. Botol diisi dengan solar, ya isinya solar. Atau dicampur semuanya, air, bensin, solar, jadikan satu, taruh di botol, ya isinya campuran. Terserah, kata Nabi, diberi kebebasan. Hidup kita terserah kita, mau diisi apa. Tapi ingat, kata Nabi, ingat, fa innaka mayitun, satu saat kau pasti mati. Tapi ingat, kata Nabi, pasti kau suatu saat mati. Kalau hidup kita diisi dengan penuh ibadah, disambut rasa senang oleh Allah. Innallaha yuhibbul muhsinin, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah senang kepada orang yang berbuat baik. Sesungguhnya orang yang berbuat baik, sekecil apapun ia dibalas baik. Sesungguhnya orang berbuat sesuatu yang buruk, yang jahat, sekecil apapun akan dilihat balasannya. Tapi kalau hidup kita memilih perbuatan yang dosa, perbuatan maksiat, itu pilihan kita. Pertanyaan kita adalah ketika mati, fa innaka mayitun, pasti mati. Sanggupkah kelak kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah? Sanggupkah kita menghadapi siksa azab di alam barzah? Sanggupkah kita mempertanggungjawabkan kelak ketika bertemu Allah? Apakah kita tidak malu kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Kalau kita hidup penuh dengan maksiat, penuh dosa, apakah kita tidak malu pada junjungan besar Nabi Muhammad SAW? Apakah tidak malu kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itulah renungan. Kalau pilihan kita hidup, pilihan yang dipilih adalah perintah Allah diabaikan, larangan dilakukan. Apakah sanggup kelak kita? Lebih baik mempersiapkan diri yang terbaik sekarang agar kita tidak menyesal di akhir cerita. Lebih baik kita mempersiapkan sekarang biar kelak tidak menyesal. Kalau menghadapi persoalan dunia, ya tentu masih banyak cara yang dilakukan. Ada persoalan hukum, banyak advokat, ya, pembela hukum banyak. Tapi kadang-kadang hukum juga dijual. Kadang-kadang
jadi salah, yang salah jadi benar. Tapi bagi orang yang punya nurani keimanan, pilihannya mampu menegakkan hukum, loh itu kelak yang dapat payung dari surga. Kalau pilihannya terbaik, hidup diisi dengan perbuatan ibadah, maka kelak akan disambut surga telah menantinya. Di alam barzah penuh kenikmatan, taman-taman surga sudah berada di alam barzah. Kata Nabi, hidupmu terserah kamu sih mau diisi dengan apa, tapi ingat suatu saat pasti mati, pasti mati, pasti mati, ingat. Karena semuanya akan mati, maka seharusnya kita berbuat baik. Berbuat baik itu bukan karena dipuji orang, bukan. Dan juga tidak seharusnya kita berhenti berbuat baik karena dicaci maki sama orang lain. Terus aja berbuat baik, walaupun ada teman sinis, terus berbuat baik. Walaupun teman kita mencaci maki, terus aja yang berbuat baik, teruskan aja terus. Dan juga jangan pernah kita mengharap pujian walaupun kita berbuat baik, karena memang tidak semuanya orang itu senang. Pasti ada yang suka dan tidak suka. Ketika orang ada yang mencaci maki, astagfirullahaladzim. Ketika ada orang yang memuji kita, subhanallah. Isma syi'ta fa innaka mayitun. Hiduplah sesukamu, tapi ingat suatu saat akan mati. Pertanggungjawabkan ketika mati dengan penuh kebaikan, karena semua akan diminta pertanggungjawabannya. Ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Nasihat yang kedua ini, yang kedua. Ahbib man ahbabta fa innaka mufarikuhu. Cintailah siapa saja yang kau mau. Silakan. Cinta kebaikan, bagus. Cinta perbuatan yang jahat, silakan. Silakan. Apa saja yang kau mau cintai, silakan. Silakan cintai. Cinta pada kekasih, oh ya, bagus, bagus ya. Cinta pada kekasih memang seharusnya, karena hidup adalah cinta. Hidup ini membutuhkan cinta. Seorang laki-laki ingin mendapatkan cintanya perempuan. Perempuan juga begitu, walaupun perempuan kadang-kadang pinter menyimpan perasaan cinta. Perempuan pun juga butuh cinta laki-laki. Tapi maaf, cinta karena Allah. Jangan berbuat segalanya dan memberikan segalanya demi cinta. Jangan memberikan segalanya demi cinta. Jangan memberikan segalanya demi cinta. Jangan. Etika dalam Islam, kalau mau memberikan segalanya, ya harus diikat dengan pernikahan. Harus diikat dengan perkawinan. Kalau sudah diikat dengan perkawinan, suka sama suka, lalu dinikahkan oleh mertua, perempuan sudah sah menjadi suami istri,
alhamdulillah segalanya bisa diberikan. Suami minta, kasih semuanya. Suami mengharapkan, jika belum sempat, janjiin kapan. Kalau tidak sempat sekarang, kapan sih mau diberikan? Itu cinta karena Allah, salah satunya akad nikah. Demikian pula jangan sampai demi cinta melahirkan seorang anak tanpa nikah. Jangan. Akan menjadi beban sosial, malu terhadap tetangga, apalagi kelak malu kepada Allah karena kita sudah berbuat zina. Makanya hati-hati nih laki dan perempuan, jangan sampai karena cinta memberikan segalanya. Para remaja, ingat nih, jangan sampai demi cinta semuanya dihabisin. Jangan dihabisi, jangan. Ada syariat yang mengatur. Lagi-lagi nggak percaya syariat. Pilihan hidup kalau macam itu pilihan yang salah. Tapi lahirlah seorang anak demi cinta, melahirkan anak karena Allah. Jadilah anak yang soleh karena ayah dan ibunya memang sudah resmi menjadi suami istri menurut pandangan ajaran agama. Kau cinta dunia, silahkan. Memang orang itu kan butuh dunia, butuh harta, silakan. Karena harta itu bisa jadi menjadi gaya hidup kita berubah lebih nyaman. Punya rumah besar, bagus, tapi jangan lupa sholat. Saudara senang melihara kuda, bagus. Cintailah kudanya karena itu memang juga merupakan hamba Allah. Tapi jangan lupa sholat. Kau cinta dunia sepenuhnya, cari harta sepenuhnya, rajin kerja, banting tulang. Ya, tapi ingat setelah dapat begitu banyak, mengumpulkan harta benda segudang, segunung, apapun yang tidak punya, semua dipunya, semua punya. Apa sih kata dia? Apa yang tidak punya? Kita sudah punya semuanya. Apa yang tidak punya? Semuanya kita punya. Fasilitas hidup dapat dipenuhi dengan berbagai fasilitas. Bukan hanya punya, semuanya mewah. Semuanya mewah. Tapi ingat, kata Nabi, kau suatu saat berpisah dengannya. Kau suatu saat kan meninggalkan semua itu. Keluarga kau tinggalkan, harta kau tinggalkan. Tapi bagus cinta harta, tapi masih sholat imbang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dunia penting, tapi jangan lupa akhirat. Tapi juga jangan dibalik, aku cinta akhirat melupakan dunia. Ya jangan, sholat terus tapi tidak beraktivitas apa-apa. Kita sama dengan punya suami istri, lalu suaminya wirid saja, duduk wirid. Kalau memang rezeki cukup ya silahkan aja. Tapi kan istri juga butuh kasih sayang, Mas. Istrinya itu butuh kasih sayang, perlu disentuh dengan sentuhan kasih sayang.
Cintailah siapa saja yang kau mau, silahkan kau mencintai apapun, tapi jangan lupa suatu saat kau berpisah dengan yang dicintai. Kau suatu saat akan pisah dengan yang dicintai. Kalau suatu saat kau mencintai, ya jangan juga terlalu ketika saat berpisah lalu menjadi orang yang putus asa. Gagal bercinta, putus asa, ya jangan bunuh diri. Sujud pada Allah, minta yang lebih baik. Ya Allah, kami yakin dia yang selama ini aku cintai ternyata itu bukan milikku. Ya Allah, dia sudah meninggalkan aku. Ya Allah, berikan kami yang terbaik atas kehendak dan cintamu. Ya Allah, kami yakin kau memberikan yang terbaik. Begitu pula kalau memang dipisahkan dengan mati, dipisahkan dengan kematian, orang yang kita cintai, innalillah wa inna ilaihi rajiun, sudah sampai orang yang ku cintai sudah dipisahkan olehmu. Ya Allah, ampuni dia, sayangi dia di sisimu. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Jangan mendoakan jelek, jangan, ya jangan. Tapi Allah izinkan kami untuk mendapatkan yang lebih baik. Itu berdoa bagus. Nasihat yang ketiga, wa'mal ma syi'ta fa innaka la'akihi. Silakan kau berbuat, silakan kau berbuat apa saja. Mau berbuat baik silahkan, mau berbuat jahat silahkan, kata Nabi. Kau berbuat keburukan silahkan, kau ziarah kubur silahkan, karena merupakan pengabdian anak kepada orang tua, pengabdian santri kepada orang tua. Gak mau juga ziarah kubur, ya silahkan, kau sudah tidak percaya. Innaka la'akihi, sesungguhnya engkau suatu saat akan menemui yang berbuat baik, ia akan menemukan baik. Ya, orang yang berbuat jahat pasti akan bertemu dengan kejahatannya. Semua ada balasannya, semua ada balasannya, semua ada balasannya. Yang berbuat baik ketemu dengan yang baik balasannya. Tapi jangan pernah kita berhenti berbuat baik karena kita tidak dipuji oleh yang lain. Kalau nggak dipuji sama temennya, berhenti deh kebaikannya. Ya jangan. Atau juga tidak seharusnya berhenti berbuat baik karena dicaci maki sama yang lain. Gue mau berhenti deh, mau berbuat baik, mau berhenti, ngapain berbaik, aku dibenci, itu si fulan benci, itu si fulan benci, itu semua orang pada benci, padahal aku sudah berbuat baik. Tidak seharusnya berhenti, biarkan aja. Biarkan aja, karena kebaikan yang kita lakukan itu adalah identitas sendiri dari kita sendiri. Itu kalau memang pilihan kita. Silahkan kau berbuat apa saja. Al jaza'u min jinsil amali. Segala sesuatu itu dibalas sesuai dengan perbuatannya. Ya. Semua akan dibalas. Akan dibalas. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Al jaza'u min jinsil amali. Ya. Balasan itu sesuai dengan perbuatannya. Orang berbuat dikit, ya dikit.
balasannya. Orang berbuat terbanyak, Allah akan membalas banyak. Orang yang berbuat jahat pasti ketemu dengan kejahatannya, pasti ketemu pasti. Semua yang dilakukan dengan penuh kebaikan pasti dibalas baik oleh Allah. Orang yang melakukan perbuatan jahat, orang yang melakukan perbuatan buruk akan dibalas kejahatannya. Begitu ajaran agama, begitu yang disampaikan firman Allah dalam kitab sucinya, begitu yang disampaikan Allah dalam kitab sucinya, begitu yang disampaikan oleh Nabi dalam hadisnya. Orang yang berbuat baik sekecil apapun akan dibalas baik, akan kelihatan balasannya. Barang siapa yang berbuat jahat, maka dia pun juga akan melihat balasannya, walaupun sekecil apapun, semua akan balasannya. Mudah-mudahan penjelasan ini dapat membangkitkan semangat pilihan hidup terbaik. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membangkitkan semangat cinta karena Allah. Mudah-mudahan dapat membangkitkan semangat pilihan hidup kita adalah amal soleh penuh kebaikan yang dijanjikan surga kelak di hadapan Allah. Jangan kau memilih perbuatan yang jahat. Jangan, karena janji Allah telah disiapkan siksa kubur dan neraka pada saat. Assalamualaikum.